Ada yang bilang nih, Bro Timothy sudah sampai di tahap akhir dari kehidupan, yaitu seberapa manfaat Anda untuk orang lain. Karena tujuan hidup itu bukan untuk uang, melainkan seberapa besar dan bermanfaat. Uang itu bukan tujuan ya teman-teman. Uang tuh alat. Ya, gue selalu pakai uang tuh buat alat. Gue kalau uang gue ke nol besok, gue pun sebenarnya nggak takut karena gue tahu cara balikinnya lagi. Uang tuh alat ya. Dan menurut gue kalau cuman digit di nambah ya bro ya, 12 digit terus nambah 13 digit gitu kan. Seru, semangat, banyak yang bisa dibeli gitu kan. Masih banyak juga yang sekarang masih belum bisa beli. Gue pengen bikin kayak Twin Tower begitu kan. Ya. Tapi ya kita rasa gue dilahirin di sini bukan cuma untuk jadi orang kaya. Itu menurut gue terlalu gampang untuk orang kayak gue. Gue pengen bikin sesuatu ya. Ibaratnya kayak dent in humanity. Gue pengen bikin dunia ini sedikit lebih berbeda. Dan yang gue pengen benerin tuh adalah uangnya sebenarnya. Karena yang gue ngerasa nggak adil dari dulu, semua masalah di hidup gue dari dulu tuh dari uang. Jadi yang mau gue benerin tuh bukan gue dapat uang yang lebih banyak, tapi gue mau benerin konsensus dari uangnya sendiri. Dan itu ibaratnya bukit yang gue rela mati bro. Ya. Jadi kalau kalian tanya kenapa gue percaya banget sama Bitcoin, apakah Bitcoin mungkin hancur ya bisa aja gitu. Gue nggak tahu, gue nggak bisa prediksi masa depan. Tapi dan ya apapun bisa terjadi di market ya. Ya apapun bisa terjadi. Tapi at least untuk sekarang itu yang paling dekat untuk capai visi gue, yaitu uang yang adil untuk semua. Karena gue nggak suka gitu lihat orang tuh diperbudak kayak gue dulu gitu loh. Kayak bapak gue, kayak mak gue dulu diperbudak sama uang. Karena uangnya salah, uangnya ngerusak. Ketika lu nabung uangnya digerus 15% itu gue nggak suka. Dan jangan salah ya. Mungkin saya juga nggak suka ketika hubungan orang ya apalagi dengan orang yang tersayang itu rusak karena uang. Dan semuanya begitu kan? Iya. Semuanya begitu. Jadi uang tuh dendam pribadi gue, bukan ke uangnya sendiri tapi ke sistem uangnya. Jadi itu yang mau gue ubah. Dan gue kan dulu ngerasa sebagai orang di rantai bro. Gue ngerasa gue dilahirin ini ya. Gue keluar dari rantai itu, gue pengen bebasin kalian semua. Gue gak pengen kalian dirantai dengan uang yang sama. Karena kalau lu gak bisa lari di tempat gitu. Lu dirantai lu leher lu. Lu digaji 10 jutaan, terus tahun depan jadi 8,5, terus semua rumah lu naik sama beras lu naik 22%. Itu menurut gue gak benar. Ya. Menurut gue orang bekerja upahnya itu harus adil, fair, nilainya gak pernah turun. Upah yang didapatkan dari hasil keringatnya dia harusnya tidak bisa devaluasi. Dan harusnya cenderung naik kan? Oh harusnya naik kalau kan? bisa. Karena kan kalau kita lihat ya di enterprise apapun kan selalu di doktrin bro dan di dogma ya para karyawannya, SDM-nya itu tuh melakukan yang terbaik untuk perusahaan. Berarti kan setiap tahun mereka tuh di-challenge dengan kesulitan yang tambah tinggi terus. Iya betul. Berarti kan juga value yang dikasih ke perusahaannya juga harusnya tambah tinggi. Ke mereka sebagai individu karena mereka kan dipecut sama aja. Betul. Buat kerja lebih keras. Betul. Ya rewardnya juga harusnya sama dan juga lebih tinggi kan. Iya. Bukan sebaliknya loh ya. Udah kerja lebih keras, barang semua lebih mahal, gajinya tetap. Iya, betul. Itu orang hidup dalam kesengsaraan berarti. Betul. Dan tidak ada pilihan biasanya. Ya gimana mau pilih bro? Lu berasnya naik 22% per tahun, lu mau pilih gak makan beras, lu mau pilih makan ulat sagu gitu kan. Gue sih masih makan beras gitu. Itu kan teman-teman anggap sepele loh. 22% per tahun tuh besar sekali loh kalau di compound. Besarnya minta ampun itu. Bahkan nasi dari 150 perak sampai 5.000 kan kalau beli di restoran. Dulu kan gue kasih fotonya tuh 150 perak dulu nasi itu. Itu sebelum rupiah bahkan dipotong. Jadi itu udah kayak harusnya 15 rupiah itu. 10 ke bawah lagi itu ke bawah. Yes. 15 rupiah sampai 5.000. Jadi ya lu decide aja lu mau lanjut terus begitu ya kan. Mau hidup gak percaya ya silahkan. Apakah ini akan jadi ide yang benar? Menurut gue for now iya. Cuman ya nggak tahu ya, manusia kan ingenuity human kan mereka selalu invent sesuatu yang baru kan. Ya. Dan kalau menurut gue ada uang yang lebih fair lagi ya, we welcome. Tapi orang kan ada yang mungkin mau bantu manusia tuh ke Mars. Ada yang mau bantu mungkin kayak Tony Robbins bro sama Mr. Beast suka kayak kasih makan orang banyak ya kan. Ya kan. Kalau kita menurut gue sesuatu yang gue rela mati ya. Di bukit itu bukan bawa manusia ke Mars. Itu bukan kasih makan sebanyak-banyaknya orang, itu bahkan bukan kasih pendidikan bro, kasih sebanyak-banyaknya, bukan itu. Itu cuma salah satu hal yang gue suka lakukan. Tapi in the end, gue pikir the most use of my time adalah melakukan ini sekarang, nyalain kamera ini dan ngasih tahu lu semua bahwa sistemnya itu sistem perbudakan. Karena itu menurut gue leverage paling tinggi yang gue bisa lakukan di hidup gue untuk dampak yang paling besar, yaitu benerin uangnya. Gue percaya bro, kalau uangnya bener nih, semua orang di dunia ini sekarang nih pakai uang yang adil, ya kalau dibayar tuh kayak zaman dulu, kayak emas tuh, persis kayak sistem emas, kayak kepingan emas zaman dulu. Itu mungkin menurut gue nggak ada perang lagi
Kenapa? Karena sulit nanti perang bro. Zaman Roma bro, ketika mereka nggak bisa bayar lagi pasukannya, perangnya stop. Ya. Sekarang kalau perangnya ini dicetak aja uangnya negara masing-masing. Yuk kita beli lagi pesawat. Sengaja perang kan buat Sengaja dicetak. perang justru untuk begitu. Iya. Itu yang dimanfaatin sama keluarga-keluarga kayak Rothschild kan. Iya. Mau perang aja ya kita funding lagi perangnya. Pakai bank kita. Iya. Terus dikasih bunga ya. Kasih yang nggak bunga masuk lagi. akal. Betul. Buat akhirnya negaranya kejebak ya. Akhirnya harus nurut semua dia kata apa kan. Betul. Ya, jadi ya itulah sistem dunia bekerja kan. Karena orang itu create problem and Setuju. sell the solution kan. Nathan Mayer Rothschild pernah bilang kan, gue nggak peduli pemerintahnya siapa dan lain-lain, lu kasih gue yang bisa kontrol uangnya, gue kontrol satu dunia. Dia bilang. Jawabannya mereka kan yang kontrol uangnya kan waktu itu. Iya. Waktu itu. Kalau sekarang gue nggak tahu siapa yang kontrol. Cuman ya itu yang menurut gue kayak bikin semua dunia ini jadi penuh kesengsaraan. Karena kalau kita lihat makan aja ya, sebenarnya nggak ada world hunger bro. World hunger tuh menurut gue nggak ada. Karena 40% makanan tuh dibuang. Jadi makan tuh 40% dibuang. Kalau ya itu yang dibuang dibagiin. Enggak, dan Nggak ada yang bahkan lapar. di Indonesia aja food wasting dalam waktu 1 tahun tuh sekitar Indo gue nggak tahu. Tapi kalau global tuh 40% katanya. 1,6 triliun atau 16 triliun ya dalam 1 tahun. Yes. Itu ada datanya di mana kayak food wasting di Indonesia tuh juga termasuk Luar biasa yang paling kan? tinggi. Ya. Iya. Itu kan kalau kita manfaatkan ke negara, ke bagian-bagian tertentu ya di Indonesia yang kurang ya sebenarnya udah selesai kan ya. Tapi ya problem itu ketidakadilan makanan, ketidakadilan pendidikan, korupsi. Kalian coba bayangin deh, oke. Kita pakai semua uang yang cuma ada 21 juta, nggak bisa dicetak ulang, publicly distributed ledger, dan lu kasih tahu gue orang bisa korupsi di situ. Nggak bisa bro, jawabannya. Orang kan banyak bilang, oh Bitcoin tuh zaman dulu uang yang kriminal. Enggak, fiat itu uang yang kriminal, bukan Bitcoin. Karena fiat itu nggak bisa di-tracing, ketika jadi cash ini nggak bisa tracing. Bitcoin, itu kalau benar-benar semua orang di dunia cuma pakai Bitcoin. Itu nggak ada namanya korupsi bro, nggak bisa karena public ledger gila. Semua orang tahu keuangnya kemana. Selingkuhnya nggak bisa. Selingkuh aja nggak bisa Iya. benar. Ya Top kan? itu. Kirim duit lah. Lu Siapa benar, yang lu siapa? selingkuh aja nggak bisa. Kalau sekarang lu pada bisa nih, lu pada nonton ini bayar LC kan cash kan. Nah, mijet kan cash. Nah. Jadi menurut gue dunia ini akan jadi dunia yang lebih fair, dunia yang lebih adil, dunia yang benar. Kalau semua orang punya satu konsensus yang sama. Dan ini bukan cuma kita kan yang pikir ini. Yang udah melakukan sampai beli pulau juga ada bro. Ya. Di samping Singapura itu. Karena kenapa deh? Pertanyaannya kenapa manusia itu nggak bisa bikin negara sendiri kan? Jawabannya adalah kita nggak bisa bikin negara sendiri karena kita nggak pernah punya sistem uangnya sendiri gitu loh. Tapi ini pertama kali kita dikasih sama Satoshi sistem uang yang kita bisa punya sendiri gitu. Bisa commerce sendiri gitu loh. Kalau kita emang agree harganya segini udah kita tinggal bayar pakai Bitcoin kan gitu. Itu grand thesis gue dan itu yang gue willing to die for. Dan menurut gue kalau ya suatu saat gue jatuh ya gue pengen semuanya di sini lanjutin perjuangan gue karena pasti banyak yang nantang ini terjadi. Karena kalau misalnya uang itu nggak bisa dicetak lagi ya wah orang banyak. Karena gini gue belajar dari Elon Musk bro. Ya. Kan dia bikin yang Doge itu kan. Dibilang ketika lu jangan meremehkan ketika uang orang buat makan karena yang dia bunuh tuh yang korupsi kan, yang dia sikat uangnya kan. Lu jangan meremehkan ketika orang jahat nih, anaknya di sekolah di Harvard gitu, harus bayar uang tagihan, terus lu stop duitnya itu. Dia bisa bunuh lu di jalan, kata Elon Musk. Makanya security-nya karena diperketat lagi dia. Karena ketika dia bikin Doge ini ternyata yang mau bunuh dia banyak sekali. Iya. Dan ya itu, kalau misalnya sampai semuanya pakai uang yang adil, akan banyak yang habis loh. Karena dunia ini ada dua. Ada pembuat value, orang-orang seperti kita, dan ada parasit. Yang ambil value. Yang ngambil value. Giver dan taker kan. Dunia ini tuh ada dua tipe manusia. Ada parasit sama ada yang bikin sesuatu. Yang bikin sesuatu tuh yang kayak Elon Musk, bikin Tesla, bikin value. Larry Ellison bikin Oracle, Jeff Bezos bikin Amazon. Tapi ada sisi gelapnya nih. Orang-orang yang ngambilin value dari belakang. Nah, orang-orang yang ngambilin value parasit ini nanti susah makan kalau uangnya adil. Itu problemnya dan menurut gue makanya akan sulit sekali ini. Mungkin tidak akan pernah terjadi di kehidupan gue. Tapi ya at least menurut gue itu yang bisa gue tinggalkan ya di dunia.